Itu kan ulama kita dulu pakai yang begitu-begitu. Dia melakukan perjalanannya sangat jauh dan dia kan cuma jalan kaki. Dia pakai Asyid bin Barqiyah. Ismul Azamnya Asyid bin Barqiyah itu dibaca 40 kali. Setiap satu kali baca itu satu nafas, baca 40 kali. Orang itu bisa sampai pada saat kita masih jalan. Makanya kita memuji Allah. Makanya ulama kita, walaupun nanti Ismul Azam ini terbagi 14, seperti yang dibaca oleh Asyid bin Barqiyah yang bisa memindahkan istana Ratu Balqis. Itu kan ulama kita dulu pakai yang begitu-begitu. Dia melakukan perjalanannya sangat jauh dan dia kan cuma jalan kaki. Dia pakai Asyid bin Barqiyah. Ismul Azamnya Asyid bin Barqiyah itu dibaca 40 kali. Setiap satu kali baca itu satu nafas, baca 40 kali. Orang itu bisa sampai pada saat kita masih jalan. Itu tapi saya tidak bongkar, itu bahaya kalau yang kita. Nanti tidak naik mobil lagi. Makanya ada orang-orang tua kita dulu kalau mau jalan dan dulu mokok. Mulai kalau ditinggalkan misalnya di perahu dan bilang jalan maka saja ke sini benar-benar dulu mokok. Sekalinya sampai di situ ada duduk di situ makan dia. Dia pak oleh pak mana? Itu dia pakai doanya Asyid bin Barqiyah. Caranya memindahkan istana Ratu Balqis. Jadi kan ada 14 itu. Satunya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim rabbul khaliqul kulli syai'in Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana man la yasbihu asma'una sarfiyata wa ayyaman la yatamallu billahi min ba'di malbina alaihi azim bi rahmati wa karamati sejabati. Itu ada. Tapi cari harus selesai. Itu ada yang dibaca oleh itu pengantarnya. Kalau sholawat istighosahnya itu assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah aghithni sari'an bi izzati. Kita meminta itu. Makanya itu doa-doa seperti itu kan itu ada semua. Cuma harus telaten kita amalkan dan juga ada yang yakin. Makanya kalau mau meminta kepada Allah ya begitu. Jadi kita meminta itu memuji dulu. Kemudian ada waktu-waktu yang mustajabah, pintu langit dibuka. Itu tidak tertutup. Makanya kan orang kenapa kita itu harus berselawat. Tidak ada sholat sah itu kalau tidak berselawat. Tidak ada doa yang sampai ke aras karena pintu langit tidak terbuka kalau tidak berselawat. Kecuali pintu langit memang sudah dibuka. Ada waktunya itu pintu langit memang dibuka. Biarpun tidak berselawat itu sudah tembus. Karena Allah sudah membuka pintu langit. Itu 6 malam. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan malam Lailatul Qadar. Kemudian dia mengatakan malam Jumat setiap pekannya. Makanya Kiai Muhammad Said Abdul Ghani guru sepuh Harta itu mengatakan siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini hanya beribadah semalam suntuk. Mulai dari tenggelamnya matahari dia beribadah untuk mencari ridha Allah selama 6 malam itu. Jadi setiap tahun dia lakukan. Malam 1 Rajab, nisfu Sya'ban, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal dan malam Lailatul Qadar dan setiap malam Jumat setiap pekannya. Tidak tidur hanya beribadah setiap malamnya. Ketika mendapati malam ini, ketika orang itu mati pasti jasadnya itu berbeda. Kalau jasadnya mau dijemput langsung di kuburan, baru diletakkan di lahat itu kain kafannya sudah kosong isinya Pak kalau orang melakukan. Itu ilmu yang dirahasiakan para ulama sunnah. Mursyid tarekat itu tidak membuka, tapi saya membuka. Kenapa Ustaz jarang bisa melakukan itu? Karena berat. Setiap malam Jumat besoknya mau khutbah Jumat pasti oleh karena tidak tidur 1 malam. Hari Raya Idul Fitri juga tidak tidur, mau khutbah Idul Fitri juga stres itu. Makanya ulama-ulama kita dulu itu mencari apakah ada amalan supaya orang itu tidak banyak tidur dan tidak banyak makan. Ternyata ada diajarkan para ulama kita yang penting telaten baca alam nasr itu 7 kali sesudah sholat asar dan 7 kali sesudah sholat maghrib, sholat subuh, asar dengan subuh. Sesudah sholat subuh baca alam nasr 7 kali. Tapi setiap dibaca itu ditarik nafas ke dalam. Itu kita istilahnya menjadikan dia makanan. Kemudian itu dibaca telaten 7. Insya Allah tidak banyak tidurnya dan tidak banyak makan. Kalau sudah makan 5 suap, 6 suap itu sudah berhenti. Tapi tidak bisa juga dia makan terus. Nanti istri marah. Memasak tidak laku-laku masakannya.
Makanya kayak burung lekeh Jabur Rahman Abu Dali itu hanya makan 3 suap dia sudah dorong, makanya dia sudah kenyang. Karena dia cuma kasih makan napasnya, kasih makan ruhnya, kasih makan jasad. Jadi dia cium, bacakan sholawat, kemudian makan. Kemudian dia makan, tahan napas, kemudian makan. Kemudian makan dia sudah, itu sudah. Kalau kita makan 3 suap, sudah sih. Karena kita ukurannya 3 piring, bukan 3 suap. Makanya di dalam hadis itu mengatakan orang beriman itu makan dengan 1 usus. Jadi kalau 1 usus itu cuma 3 suap, 7 suap itu sudah berubah. Tapi orang kafir itu makan dengan 9 usus. Makanya orang yang banyak makannya juga itu jadi masalah. Tapi jangan bilang oh saya kafir ini karena banyak makan. Nah, itu ulama tidak ada itu hadis. Nah, kemudian itu kalau kita bicara hari-harinya, ada juga waktu-waktunya yang istimewa. Waktu yang istimewa itu kayak Kamis sore menjelang masuknya maghrib Jumat. Itu juga pintu langit dibuka. Makanya di situ kita dibicara. Yang kedua, ketika khatib duduk di atas mimbar, ketika khutbah Jumat, khatib duduk untuk mengambil khutbah kedua, di situ berdoa. Bahkan kita bisa baca doanya Nabi Musa ketika berpisah dengan Rasulullah di saat Isra Mi'raj itu. Letakkan tangan kanan di perut, di dada ini, bagian bawah, pas di jantung, lurus dengan jantung ini. Kita letakkan tangan kanan di sini ketika khatib duduk di atas mimbar untuk mengambil khutbah kedua. Kemudian kita baca Ahmad Rasulullah Muhammad Habibullah. Dia kita baca. Mudah-mudahan syafaat bagi Rasulullah SAW. Itu Ahmad kan itu Nurul Muhammad. Makanya tulisannya Ahmad alif ha mim dal. Jadi hurufnya itu kan melambangkan, istilahnya semua huruf ini melambangkan nanti ibadah. Alif itu kan berdiri, huruf alif. Kalau huruf H itu orang rukuk. Kalau huruf mim itu orang sujud. Kalau huruf dal itu simbol orang duduk. Makanya dal itu kan begini. Kalau mim itu kan makanya orang sujud itu simbolnya mim. Kalau orang berdiri simbolnya huruf alif karena lurus. Kalau rukuk simbolnya huruf H. Makanya dari situlah ulama tarekat mengatakan Ahmad itu sebenarnya sholat. Karena alif, ha, mim, dal. Berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Makanya disebut Ahmad. Makanya yang menggabungkan Muhammad dengan Ahmad itu hanya sholat. Karena kepala itu bundar, dia huruf mim. Kalau dada itu rongga, makanya dia huruf H. Pinggul itu juga huruf mim. Kaki itu bengkok di bawahnya, makanya huruf dal. Makanya kepala, dada, pinggul, mim, kaki itu tulisannya Muhammad. Jadi kalau berdiri, rukuk, sujud, duduk Ahmad. Kalau kepalanya orangnya duduk sampai ke bawah, tulisannya Muhammad. Makanya disebut Ahmad sholatnya, Muhammad yang sholat. Itu biasa disebut kege sempajang, kege mas sempajang. Nah, itu yang biasa orang tanyakan. Tapi yang bertanya begitu juga biasa tidak tahu. Makanya semua ulama kita kan koneksikan semua itu, termasuk yang dikoneksikan itu untuk memahami lafziyah namanya. Memang ada namanya tasawuf lafziyah. Itu ikut ke lafaz. Lafaz itu dimaknai, tapi ini tidak bisa dipakai secara menyeluruh karena ilmu ini agak berat. Saya pernah pelajari itu tidak cukup 1 tahun. Saya berhenti karena parah. Sama kan dengan Bismillah, ba itu dengan 1 titik. Itu semua orang bersumber dari situ. Apapun yang dimulai itu dari 1 titik. Nukta itu. Kemudian ba itu menghadap ke atas. Itu simbol penghambaan. Sin itu 3 giginya. Semua orang akan mengalami 3 etape perjalanan, ruh, dunia, dan alam akhirat. Mim itu turun ke bawah dan semua orang akan kembali ke tanah. Dan dia mim itu berada dalam genggaman Allah. Allahu itu alif dilepas tulisannya lillahi. Alif dengan lam tulisannya lahu. Alif dengan 2 lam tulisannya hu. Bahkan hu itu dipotong dia menjadi ah. Makanya dia langsung jalalah. Kau potong berapapun tetap menuju kepada Allah. Kemudian Ar-Rahman. Itu kan alif itu siapa? Itu penghambaan. Lam itu adalah Muhammad. Kemudian H
Ha itu siapa? Dia adalah wallahu la ilaha illallah. Kembali lagi. Makanya orang menafsirkan basmalah, istilahnya memahami basmalah dengan konteks lafaz, baru dia baca itu, baru dia utari pada dirinya. Itu binatang tidak bisa menyentuhnya, Pak. Itu baru basmalah. Kalau orang pahami, sama dengan semua orang yang mau berangkat itu Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la, kalau di huruf la kan orang dulu itu. Huruf lam kan begini. Kemudian ada alif, itulah ruhnya. Jadi dia melihat dirinya sampai, baru dia kasih kembali lagi, baru dia tarik nafas. Baru dia lanjutkan. Itu dia bilang letuk memang apa jokan. Artinya sampai memang kamu sebelum jalan, karena dia sudah kasih sampai ruhnya baru dia tarik. Kalau naik pesawat dia tarik napasnya, kalau laut dengan darat dia keluarkan. Kalau ada yang nyangkut, itu tidak ada yang nyangkut baru masih ada di belakangnya, jangan berangkat, itu tanda musibah. Iya tuh nak kena palaba itu lo bala enak pamula murina kan gitu. Itu dalam ilmu hikmah. Tapi yang begini-begini kan disembunyikan orang dulu. Kalau saya tidak sembunyikan. Karena bahaya juga kalau disembunyikan. Nanti dukun yang bertindak itu masalah itu. Karena mereka banyak mempelintir agama yang kemudian ulama dulu kan pakai. Jadi ada lafaz itu. Karena setiap lafaz itu kan ada hadam. Hadam itu adalah penjaga lafaz. Jadi setiap huruf itu di dalam Al-Quran itu ada malaikatnya. Ada malaikatnya. Makanya ketika Imam Syafi'i itu melihat orang tua yang baru-baru dia sholati dan makamkan, itu didampingi oleh 2 orang besar untuk masuk ke dalam surga. Ternyata itu adalah Hadam Rahmanir Rahim, penjaganya basmalah. Karena ternyata orang tua ini mendapati robekan Al-Quran di tengah jalan. Yang robekan itu adalah basmalah, tapi sudah hilang bisminya. Tinggal Allahur Rahmanur Rahimnya. Orang tua ini mengambil Al-Quran robek itu, kemudian dia selipkan di songkoknya demi memuliakan. Dan ketika dia meninggal, itu malaikat penjaga basmalah itu yang memasukkan ke dalam surga. Itu melalui mimpinya Imam Syafi'i. Jadi menyelamatkan Al-Quran juga itu penting, karena di situ ada hadam. Makanya kenapa doa itu penting? Doa itu sebenarnya malaikat yang menjaga. Jadi Allah mengutus tentaranya ke situ. Makanya kita disuruh berdoa kalau mau jalan. Karena setiap lapas itu ada malaikatnya. Kalau bahasa kita mengatakan hadam itu. Jadi ada manusia juga kan ada jinnya. Tapi kita ada malaikat kita, malaikat rahmat, ada jin. Jin yang kita punya itu kan yang tidak bisa kita islamkan itu jin karim. Isinya bayangan. Ya, makanya Nabi itu mengislamkan jin karimnya. Makanya kalau ada orang meninggal kemudian ada kembali di rumahnya, kita lihat kembali, itu bukan ruhnya, itu jin karim. Dari dulu ulama sudah tahu, cuma dihukum biasa memanfaatkan. Ada bahwa dia lapor rewa, mesti potong ayam ini, makan ayam lagi. Itu jadi masalah. Padahal dari dulu sudah ada di dalam kitab-kitab sudah ada bahwa jin karim itu bisa berbolak-balik. Karena satu-satunya jin yang setiap orang lahir pasti ada kembarannya. Kembarannya itu jin. Bukan buaya. Itu kembarannya orang itu jin. Makanya jin itu disebut jin karim karena dia selalu mengawal kita. Dan itulah isi bayangan. Makanya Rasulullah itu tidak ada bayangannya. Nabi itu tidak ada bayangannya. Kenapa tidak ada? Karena dia islamkan jin karimnya. Makanya bayangannya itu lepas. Makanya Rasulullah mengatakan siapa yang bermimpi ketemu aku, maka pasti itu adalah aku. Kenapa? Karena aku sudah mengislamkan jin karimku, sehingga tidak ada yang bisa menyerupai aku. Kalau makanya mimpi ketemu Abu Bakar itu belum pasti, Pak. Mungkin jin karimnya Abu Bakar, atau jinnya merubah bentuk. Jangan terlalu bangga mengatakan saya sudah bisa ditembus ini. Tidak. Kalau Nabi memang itu dipastikan. Tapi kalau yang lain, oh jangan dulu. Makanya ulama melihat bagaimana cara bermimpimu. Kemudian yang kedua itu ada tanda. Semua sahabat Nabi itu ada tandanya. Jangan mengatakan nanti kelihatan jubah putih, ada jubah hijau, kemudian ada cahaya, langsung mengatakan, oh ini Abu Bakar ini. Oh, tidak, jangan. Tidak bisa. Makanya ulama itu selalu ambil langkah awal. Sebelum tidur, witir. Kalau sebelum tidur, witir. Karena siapa yang berwitir sebelum tidur pasti tidak diganggu jin. Kalau dia bermimpi pasti isyarat.
Nah, makanya kalau bapak ibu tidak mau mimpi buruk, kuncinya cuma satu, sholat witir sebelum tidur. Itu aja. Karena orang yang sudah sholat witir kemudian tidur itu tidak diganggu jin. Jin tidak bisa mengganggu. Karena tidak bisa memasuki orang yang sudah dalam keadaan witir. Makanya satu-satunya sholat sunat yang dijamin menjadi wajib itu cuma witir. Satu-satunya. Kalau sholat tahajud itu tidak dijamin jadi wajib. Sholat duha juga tidak. Tapi kalau orang sholat witir, memang Allah beritahu kepada Rasulullah, sampaikan kepada umatmu untuk melaksanakan sholat ini. Karena sholat inilah saya berada dalam jaminannya. Artinya saya menjamin dia. Makanya Rasulullah itu mengatakan, janganlah kalian tidak berwitir walaupun satu rakaat, walau rakaatan. Bahkan di hadis yang lain mengatakan, siapa yang tidak berwitir bukan golongan kami. Makanya saya mengatakan satu-satunya sholat sunat yang bapak ibu jangan tinggalkan itu witir. Makanya kalau sudah sholat sunat isya, kerjakan memang witirnya. Nanti kalau bangun tahajud tidak usah lagi berwitir. Ada juga orang keliru Pak, dia bilang kalau sudah sholat witir tidak ada lagi sholat sunat. Itu keliru betul itu. Nabi cuma mengatakan akhirkan witirmu. Kenapa? Karena sesudah sholat maghrib tidak boleh sholat witir, karena masih ada sholat isya. Yang dimaksud akhirkan pada sholat fardu, bukan sholat sunat. Jadi kalau sudah sholat maghrib kan masih ada sholat isya. Nah witir itu dikerjakan di malam hari. Makanya jangan dulu witir karena masih ada sholat isya. Makanya Nabi mengatakan akhirkan. Nanti sudah sholat isya baru witir. Makanya Abu Hurairah itu setiap selesai sholat sunat isya langsung berwitir. Cuma Nabi punya wasiat, la witrani illa billail. Tidak boleh orang 2 kali sholat witir dalam satu malam. Jadi jangan pahami bahwa kalau orang sudah witir tidak ada lagi sholat sunat, oh batal itu. Itu. Makanya yang dimaksud akhirkan cuma memang ada ulama karena setiap waktu dia bangun tahajud, dia witir nanti selesai sholat tahajud. Ada juga ulama mendahulukan, kalau Abu Hurairah itu mendahulukan. Makanya sahabat Nabi yang ketemu langsung dengan Nabi paling banyak meriwayatkan hadis itu sholat witir sebelum tidur. Jadi jangan katakan, dan dia bangun tahajud setiap malam. Sholat tahajud dia, cuma dia tidak mengulang karena Nabi katakan jangan melaksanakan witir 2 kali dalam satu malam. Makanya witir itu disebut ganjil, sholat ganjil. Ganjil kan 1, 3, 5, 7. Nah, kita kan sering witir berapa rakaat? 9. Ada bisa dia sewitir 9 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, baru ambil 1 rakaat. Ada yang bisa? Ada yang pernah? Udah ada ya? Dan ulama-ulama ahli hikmah itu mengatakan witir 9 rakaat itu adalah jalan pintas untuk mimpi ketemu Rasulullah. Kalau 7 rakaat biasa, enggak juga. 5, enggak juga. 3, kalau witir di sini 3 rakaat langsung 3 atau 21. Kalau yang 2 rakaat itu apa niatnya? Usalli salatus sunat witir rakaatain. Salah itu. Malaikat itu pusing. Saya sengaja sholat sunat ganjil 2 rakaat. Salah. Coba. Witir kan ganjil. Usolli sholat sunatul witir rakaatain. Malaikat bilang, bukan witir kalau 2. Nah, makanya ada yang pakai minal witri, ada yang pakai shaful witir. Usolli sunnata minal witri raka'ataini. Ada yang pakai shaful witir. Kalau pakai bahasa Indonesia, saya sholat sunat bagian dari witir 2 rakaat karena Allah. Jangan bilang witir, karena witir itu ganjil. Jadi saya sengaja sholat sunat witir 2 rakaat, mereka bilang, bukan witir kalau 2. Ganjil Nabi itu witir itu ganjil. Makanya 1, 3, 5, 7, 9. Makanya pakai. Banyak orang tidak ada itu. Jadi kita niatkan bisa pakai minal witri, bisa pakai shaful witri. Kalau pakai bahasa Indonesia langsung aja. Saya sengaja sholat sunat bagian dari witir 2 rakaat karena Allah.
Itu yang nanti yang satu sholli sholatus sunnatul witir rakaatan. Nah, itu baru yang 1 rakaat. Tapi witir yang 3 rakaat itu kalau di kitab Pak, kita tidak ikut ke kitab sebenarnya itu. Kita ikut ke ulama kita yang melakukan. Kenapa? Karena witir ini kan jadi masalah. Makanya Muhammadiyah itu masih menetapkan yang tadi itu bahwa witir yang langsung 3. Jangan dipisah. Tapi kita di NU itu mengikuti ulama-ulama Ahlus Sunnah. Itu ulama kita itu ikuti amaliyahnya yang ambil 21. Kenapa berbeda? Saya kasih tahu begini Pak. Kita kajian ilmiahnya ya. Istilahnya enggak saja. Sholat itu witir. Kenapa Muhammadiyah langsung ambil 3? Walaupun saya NU Pak, saya kasih tahu. Kenapa Muhammadiyah langsung ambil 3? Alasannya itu jelas. Dia mengatakan sholat itu kalau sudah ditutup dengan salam itu bukan bagiannya lagi. Begitu. Jadi kalau sholat itu kalau sambungannya tidak ditutup salam, cuma tahiyat. Sama sholat maghrib, tahiyat awal 2 rakaat, kemudian ambil 1 terakhirnya. Itu kan masih bagiannya. Kalau kau sudah salam, berarti bukan bagiannya, karena sholat ulang lagi tuh. Makanya dia mengatakan witir itu disambung langsung 3. Tidak usah dipisah. Kalau pisah itu kan bukan lagi bagiannya. Jadi yang witir itu tetap yang 1. Yang 2 itu bukan witir. Nah itu saja dipakai shaful witir atau minal witir. Nah, karena ini adalah sholat sunat bagian dari sholat witir. Dia dikerjakan 8 ambil 9 nanti satunya tidak akan witir. Kan begitu. Jadi ulama kita dari dulu ngajinya begitu. Jadi makanya tidak pusing. Sekarang orang kan tidak tahu kaidahnya, sehingga ketika ditanya stres. Oh tidak, aku tahu juga, pokoknya begitu saja. Oh sudah. Itu makanya kalau orang tahu kaidahnya itu tidak sama Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan kalau makmum tidak baca Fatihah itu tidak sah kecuali dia terlambat. Orang sholat itu kalau makmumnya tidak baca Fatihah itu tidak sah sholatnya. Karena la sholat liman la yaqra bi Fatihahil kitab. Tidak ada sholat yang dimiliki oleh orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Makanya imam dengan makmum itu harus baca Fatihah. Jadi kalau bapak ibu tidak baca Fatihah itu tidak ada sholat baginya. Kalau menurut Syafi'i, ulama yang lain kan tidak. Hanya Imam Syafi'i. Makanya itu kalau imam sudah baca Fatihah, kalau mazhab Syafi'i mestinya imam itu berhati sejenak, kasih kesempatan kepada makmum untuk baca Fatihahnya. Karena di situ 2 versi, boleh dibaca setelah imam baca, boleh juga diikuti imam. Tapi kalau diikuti imam itu juga jadi masalah, karena ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran kita disuruh diam, dengarkan bacaan imam. Makanya Syafi'i itu mutlak harus dibaca kembali. Jadi besok Rasul mengatakan walaupun amin, si kesejenak baru kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Dibaca itu. Nanti sampai baru imamnya baca surah. Makanya dia kasih jeda. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Sampai di situ, tapi tidak dibaca. Cuma sama waktunya kalau membaca itu, supaya makmum ada kesempatannya baca Fatihah. Kalau mazhab Syafi'i. Kalau Imam Malik tidak. Karena ada hadis Nabi, qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaannya imam itu bacaannya makmum. Karena kau sudah bilang makmum, sudah diam saja. Kalau imam sudah baca, kau sudah ikut karena kau sudah bilang ikut. Kalau kau baca sendiri berarti tidak ikut. Begitu. Makanya ulama kita dari dulu berbedanya begitu. Makanya tidak saling menyalahkan karena masing-masing pegang. Jadi kita mau pilih mana silakan. Sama dengan takbir. Imam Syafi'i itu kalau takbir itu mengangkat kedua tangan itu sejajar dengan daun telinganya. Sekaligus tangan itu sejajar dengan bahu. Cuma sejajar telinga ini berdebat ulama. Sejajar ke depan atau memang mendekat atau memang ke samping. Makanya dilihat hadis yang lain. Oh nanti kalau takbir ketiaknya terangkat. Itu terbuka sikunya, bukan masuk. Terbuka begini. Kemudian diangkat, berarti kalau terbuka berarti dia ditarik ke belakang, bukan di depan. Kalau wanita memang di depan.
Karena supaya dia tidak mengangkat tangannya, supaya talpunnya itu tidak menyebabkan terbuka auratnya. Makanya takbirnya perempuan itu di depan, bukan di belakang. Jadi itu diangkat begini selurus dengan bahunya, supaya kain ini tidak tertarik. Laki-laki itu ikuti Nabi, yang mengangkat itu terbuka sikunya. Begitu aja, Pak. Cuma kadang juga ada laki-laki yang takbir begini. Itu sebenarnya sholatnya perempuan. Ya begitu. Sama ruku. Ruku itu lebih rendah kepala daripada lutut untuk perempuan. Jadi perempuan itu kalau ruku mesti kepalanya lebih rendah daripada lututnya. Dan sikunya tidak keluar, dia agak masuk. Makanya dia tak lipat begini. Itu perempuan. Kalau laki-laki itu agak keluar dan itu lurus, karena Nabi itu kalau ruku selurus punggungnya dengan kepalanya. Kalau perempuan itu agak dibawa kepalanya daripada lututnya. Ada lagi jadi masalah, dia kasih turun tangannya ke bagian bawah supaya katanya punggungnya lurus, bukan sikunya yang disuruh kasih bengkok. Makanya dalam riwayat yang sahih itu mengatakan kalau Nabi ruku dengan sujud itu anak kambing bisa lewat di samping tangannya, artinya terbuka. Tapi jangan juga dipakai itu, Pak, kalau jamaah banyak. Allah, itu jadi masalah. Sampai sedekah Imam Syafi'i di mana? Yang paling utama kalau Syafi'i itu ke kiri. Ditarik tangan ini ke kiri, bersedekahnya di sini. Kita jarang temukan orang sedekah begini, Pak, kalau sholat. Yang banyak itu di tengah. Itu juga pendapat Syafi'i. Tapi yang di sini itu kenapa ditarik ke sini? Itu banyak alasan, Pak ulama. Dia mengatakan di sini kan kalbu. Dua jari ini kan ditempelkan begini. Kemudian ditekan lurus dengan ini. Makanya ditarik. Makanya itu Allahu Akbar. 3 jari ini ketemu 2 jari ini. Makanya itu bilang orang Buddhis 2 tambah serat lalu tambah lisan. 2-nya ini karena selalu nempel. Tahiyat juga kan begini. Kalau Syafi'i itu menempelkan ibu jari dari jari telunjuk. Kemudian 3 ini tidak pernah lepas, 2 ini tidak pernah pisah. Kan begitu. Makanya itu begini. Kemudian bersedekah 2 lagi dinempel, yang 3 lagi diketemu. Gitu. Itu ulama dulu cuma pakai istilah-istilah supaya gampang aja. Oh, ini sudah tidak pernah. Yang terakhir saya wasiatkan, sebenarnya dalam kehidupan ini Bapak Ibu sekalian, saya tadi mengatakan ada beberapa ayat-ayat itu ada yang istimewa, termasuk 2 ayat terakhir Quran Suratul Taubah, 2 ayat terakhir Quran Suratul Baqarah, 10 ayat pertama Suratul Kahfi. Itu istimewa semua itu, Pak. Diusahakan dihafal itu. Kenapa? Ayat-ayat ini ayat-ayat pilihan memang. Kemudian kalau waktu-waktu mustajabah gunakan juga. Termasuk kalau tengah malam kita bangun, ya berdoa. Kalaupun tidak sholat malam, tidak usah cukup berdoa. Karena yang mustajabah doa itu karena waktunya tengah malamnya, bukan karena sholatnya. Cuma lebih bagus kalau kita sholat. Karena sholat itu komunikasi langsung tanpa menunggu perantara. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu, ini kan dekat pemilihan presiden, dekat pemilihan caleg legislatif dan DPD. Saya sampaikan, tidak usah berdebat di media. Orang yang berdebat itu adalah orang yang tidak punya pegangan. Tidak usah mengatakan calon ini bagus. Semua orang kalau bicara bagus, Pak, semua bagus. Semua orang kalau bicara jelek, pasti semua orang ada jelek. Cuma ada yang sedikit jeleknya, ada banyak. Makanya ulama kita dari dulu itu sudah turun-temurun. Nabi sudah kasih tahu, setiap langkah yang mau kau ambil istiharakan. Tidak ada penyesalan bagi orang yang istihara. Makanya jangan kita yang mengambil kesimpulan, biarkan Allah yang mengatur hidup kita. Ambil air wudhu, kemudian bertawakal sepenuhnya, kemudian laksanakan sholat sunnah istihara. Minta kepada Allah supaya dia kasih petunjuk. Pasti itu, Pak. Nanti kalau dia kemudian ditanya, tinggal bilang, saya sudah istiharakan. Malaikat bilang, kau selamat. Kalau dia bilang, saya kayak di YouTube, oh, tunggu dulu, kau diperiksa dulu. Makanya ulama kita dari dulu itu tidak pernah stres. Saya itu kalau ada orang minta dukungan, minta doa, saya bilang semua saya doakan. Karena kalian semua adalah jamaah. Tapi ketika minta untuk siapa yang saya harus coblos, maka saya harus minta petunjuk kepada Allah langsung. Karena saya takut bertanggung jawab. Nanti dari kemudian kalau saya sudah istihara, arti Allah itu yang sudah memberi petunjuk. Selesai. Sama aja kalau ada pejabat, dia berangkat atas perintah bupati. Kalau ada masalah, Pak Bupati yang pasang badan. Tapi kalau dia berangkat, dia yang ngatur sendiri. Kalau ada masalah, Pak Bupati bilang tanggung sendiri karena kau yang bikin aturan. Sudah.
Makanya kita juga begitu dalam hidup ini serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ya kan? Kalau ada yang sogok menyogok, ya saya sering katakan sogok menyogok itu tidak berdosa. Kalau ada orang disogok dan ada yang menyogok itu tidak berdosa. Saya tidak dapat hadis yang mengatakan orang disogok dan menyogok itu berdosa. Tidak. Yang ada hadisnya itu ar-rasu wal muhtasib finnar. Orang yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Tidak berdosa dia, itu masuk neraka. Ya. Kenapa? Kalau berdosa kan bisa bertobat. Makanya agama itu melihat ujungnya. Kalau hadis itu lihat kaidahnya. Sama dengan orang yang membangun masjid, itu pasti dibangunkan istana di dalam surga. Padahal itu janji Nabi, walaupun dia tidak pernah ke masjid sholat. Sebab misalnya ada orang di dekat masjid sini saling nyumbang ke masjid tapi tidak pernah ke masjid sholat, tetapi itu ada rumahnya di surga. Karena Nabi mengatakan, "Man bana masjidan di dunia lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah." Dijamin ada hotelnya di surga. Biar tidak sholat, ada hotelnya, cuma tidak masuk. Iya. Karena Nabi kan mengatakan dibangunkan rumah di surga, tidak mengatakan di surga di masjid dijamin masuk surga. Tidak. Makanya orang yang sholat itu bisa masuk surga. Orang yang sedekah dibangunkan istana di surga. Makanya dari situlah kenapa perintah agama selalu mengikutkan sholat dengan sedekah, supaya kau bisa masuk dan ada tempatmu. Tapi ada juga orang Pak rajin sholat tidak pernah sedekah, itu masuk nanti baru cari tempat di dalam. Kita ulama kita seperti itu. Kayaknya tidak usah tak pusing. Agama kan begitu. Semua ada janjinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.